Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Masih setia kan dengan Isa Fendi? Dimanapun kalian berada yang masih setia dengan Isa Fendi, ataupun yang sekedar ngintip saja, ataupun yang masih baru gabung, saya doakan semoga selalu dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Di videoku kali ini saya mau bahas krokot lagi. Kapan hari ada yang tanya krokotnya berbunga tapi belum sampai mekar tapi sudah rontok. Kemudian ada yang tanya lagi daunnya gosong-gosong, dan ada yang tanya lagi batangnya kurus-kurus tidak bisa gemuk. Nah, bagaimana solusinya? Oke, langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya. Krokot atau orang menyebutnya bunga mosros atau bunga pukul 9 adalah tanaman yang sangat mudah ya teman-teman. Pada intinya yaitu minta full sinar matahari. Apa jadinya kalau tidak terkena full sinar matahari? Nah, itu tadi pernah saya jelaskan kalau krokot itu kurang dari sinar matahari itu banyak terkena hama, kemudian batang kurus, kemudian ada daun-daun yang rontok. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu harus kena full sinar matahari. Krokot itu juga umurnya pendek, jadi kalau sudah full bunga kayak gini, biasanya sebentar lagi sudah masa aktifnya sudah habis, itu tidak mau berbunga lagi, atau mau berbunga tapi bunganya semakin kecil, biasanya seperti itu. Nah, ini ada krokot saya yang kurus-kurus. Ini saya pelajari itu ternyata kurang dari sinar matahari ya teman-teman. Kalau kurus-kurus kayak gini, kemudian bunganya jarang, batangnya pemanjang tapi tidak mau berbunga, itu sama saja jadi kurang sinar matahari. Solusi yang paling tepat yaitu kita replant ulang ya teman-teman. Kalaupun nanti toh kita pupuk ataupun kita kenakan sinar matahari sudah terlambat kalau sudah seperti ini. Jadi harus direplant ulang, kita cabut semuanya seperti ini contohnya ya teman-teman. Kita cabut kemudian kita tanam lagi dengan memotong-motong batangnya. Kalau dipupuk aja apakah bisa Kak? Kalau menurut saya sama-sama ngerawatnya itu lebih bagus direplant ulang. Nanti toh juga perkembangannya sama teman-teman. Kalaupun kita pupuk dia nanti juga lama untuk tunas-tunasnya itu kan juga lama. Jadi kalau kita replant ulang, jadi kita potong-potong kemudian kita tanam seperti ini, nanti akan tumbuhnya lebih bagus. Meskipun hanya batangnya saja ndak ada daunnya itu masih bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Yang pucuk-pucuknya kita hilangkan saja nanti biar cepat sekali untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Krokot jenis daun runcing dan krokot jenis daun bulat sama saja ya teman-teman. Kalau masa aktifnya sudah habis nanti juga akan kurus-kurus. Seperti ini contohnya. Ini dulunya juga segar-segar, lebat-lebat, tapi kemudian daunnya semakin rontok, kuning-kuning, batangnya sudah tidak segar lagi seperti ini. Ini waktunya replant ulang. Jadi solusinya kalaupun misalkan kita pupuk nanti juga dia tidak akan subur lagi. Kalau dibiarkan saja nanti pada akhirnya tinggal batang saja seperti ini ya teman-teman. Jadi daun-daunnya nanti rontok, kemudian batangnya memanjang seperti ini. Biasanya kalau sudah seperti ini minta direplant ulang, ditanam lagi, atau bisa digunakan sebagai bahan bonsai krokot. Dan juga cara pemupukan pada krokot yaitu sebelum berbunga ya teman-teman. Jadi belum berbunga masih ada 1-2 itu kita pupuk 1 minggu sekali pakai NPK saya. Tapi kalau sudah berbunga full seperti ini nanti jangan dipupuk lagi, soalnya kalau dipupuk lagi nanti banyak yang rontok bunganya.
Nah, seperti ini kan sudah mulai full. Jadi kita kurangi takarannya untuk pemupukan ya. Kalau sudah banyak kuncup-kuncupnya seperti ini tuh jangan dipupuk lagi, atau kita kurangi biasanya 1 minggu sekali menjadi 2 minggu sekali. Ataupun nggak perlu dipupuk kalau tanahnya sudah ada campuran dari kotoran hewan seperti kompos pupuk kandang itu ya, itu sudah nggak perlu dipupuk lagi. Kalau terlalu banyak pupuk nanti malah nggak bagus ya untuk krokot. Media tanam yang saya gunakan yaitu banyak tanahnya ya, sekam sama tanah, tapi perbandingannya itu banyak tanahnya daripada sekamnya. Dan untuk peletakannya selama nanam, mulai dari nancepin itu langsung kena sinar matahari ya teman-teman. Jadi jangan diteduhkan dulu kemudian baru dikenakan sinar matahari, enggak. Ini spesial ya, tanamannya spesial. Jadi mulai awal tanam itu harus full sinar matahari, biar nanti pendek-pendek seperti ini nanti sudah berbunga. Untuk penyiraman bisa dilakukan sehari sekali. Kalaupun sudah terkena hujan tidak perlu kita siram lagi. Silahkan dicoba di tempat kalian masing-masing. Kalau teman-teman nanamnya ditaruh di pot kecil-kecil gitu ya, itu nggak usah banyak-banyak nanamnya, soalnya nanti kan juga akan berkembang. Kalau di tempat saya ini saya taruh di polybag ya teman-teman, jadi tidak di tanah langsung. Soalnya kalau di tempat saya itu banyak hewan kecilnya seperti embuk itu ya, kalau ditaruh di tanah langsung nantinya dia juga akan mati. Nah seperti ini adalah krokot dari jenis daun lebar. Ini bunganya juga banyak sekali ya teman-teman kalau full sinar matahari seperti ini. Nah, kalau kurang dari sinar matahari apakah tidak bisa berbunga? Bisa teman-teman, seperti ini bisa berbunga. Tapi panjang-panjang seperti ini ya tangkainya. Tangkainya panjang-panjang, kemudian bunganya jarang. Jadi tidak bisa lebat seperti yang kayak awal tadi. Sangat mudah kan? Kalau teman-teman masih salah cara penanamannya, silahkan dibenahi ya, biar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Semuanya pasti bisa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.